Duar tuai karma Sri Mulyani, dulu minta Sri Mulyani dipecat, kini Fadel Muhammad malah langsung dipecat dari MPR. Mampus. Rapat pimpinan MPR membicarakan berbagai hal. Satu diantaranya adalah masalah ketidakperhatiannya saudara Menteri Keuangan atau ulah daripada saudara Menteri Keuangan dalam bersikap terhadap lembaga tinggi negara yaitu MPR, di mana kami ajak rapat beberapa kali tidak mau hadir, dan ketika sudah menjadwalkan waktu akhirnya membatalkannya. Pada intinya kami sudah pernah ketemu dengan beliau. Apalagi antara MPR, DPR maupun pemerintah kan seringkali bertemu gitu ya, sehingga agenda-agenda pertemuan itu sebenarnya bisa dilakukan pada hari yang lain misalnya ya, itu hal yang sangat teknis. Saya pikir tidak perlu dipersoalkan. Tetapi yang tadi soal ancaman pemecatan kepada Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya, bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa menteri atau MPR ya, karena berlatar belakang politisi gitu. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pernah meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan atau Menke yang dianggap sedang berharap menaikkan posisi tawar menjelang reshuffle kabinet. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Eksposisi Strategik Political Arief Susanto dalam acara diskusi politik bertajuk MPR versus SMI seteru jelang reshuffle. Diskusi itu diselenggarakan oleh Formapi dan Lingkar Madani untuk Indonesia dengan model virtual. Arief mengatakan pimpinan MPR yaitu Bambang Susatyo alias Bamsud dan Fadel Muhammad dianggap terkesan membawa masalah personal ke dalam masalah kelembagaan. Sikap kedua pimpinan MPR tersebut, kata Arief, sebenarnya merendahkan lembaga MPR. Sebab, kata Arief, MPR merupakan satu dari 3 lembaga penting yang punya kewenangan legislasi. Bamsud di mata Arief sedang berusaha mengambil keuntungan saat melakukan tindak politik menyerang Menke Sri Mulyani. Ia kemudian menyinggung dinamika politik koalisi pemerintahan Jokowi pasca PAN bergabung. Ia melihat bergabungnya PAN akan mempengaruhi formasi kabinet dari unsur parpol dan non-parpol. Bahkan dari permintaan pemecatan tersebut menurut para pimpinan MPR sebagai upaya hukuman karena merasa Menke tidak menghargai MPR yang sering membatalkan rapat dan menurunkan anggaran lembaga negara tersebut. Kisruh ini memantik perhatian dari semua pihak, termasuk warganet yang balik menyerang politisi tersebut. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut Fadel masih memiliki utang BLBI sebesar 136 miliar rupiah. Denny menghimbau kepada Fadel untuk fokus pada pembayaran utang saja. Jika memang hutang sudah lunas, barulah marah-marah pada Sri Mulyani. Tapi karma memang benar adanya, dan perlakuan buruk Fadel pada Sri Mulyani berimbas pada dirinya sendiri. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI AA Lanyala Mahmud Mataliti memecat Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulisnya yang menyebutkan pemecatan sebagai tindak lanjut dari mosi tidak percaya kepada Fadel Muhammad. Hal itu disampaikan Lanyala pada sidang paripurna ke-13 DPD RI pada masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022. Tuh kan, kena juga, sok-sokan meminta Jokowi pecat menteri terbaiknya, kini malah kena pecat sendiri. Mampus. Ketahuan banget kalau Fadel ini hanya ingin lari dari masalah hutang yang mungkin tidak mampu membayarnya dan kini malah kena pecat. Nasib. Bahkan dalam sidang tersebut adanya mosi tidak percaya yang ditandatangani dengan jumlahnya 91 anggota DPD RI loh. Gila. Kemudian jumlah tersebut bertambah menjadi 97 anggota
yang menaruh mosi tidak percaya kepada Fadel Muhammad. Oleh karenanya pimpinan DPD RI pada sidang tersebut menyepakati pemecatan Fadel itu. Kini posisi Fadel digantikan Tamsil Linrung yang menjadi wakil ketua MPR sebagai perwakilan dari DPD RI. Sebelum nama Tamsil Linrung ditetapkan, DPD dari masing-masing wilayah diberi kesempatan untuk mengusulkan sejumlah nama. Dalam proses pemilihan tersebut, Tamsil menjadi pemilih suara terbanyak untuk menggantikan Fadel. Ya begitulah, jika marah-marah pada orang lain dengan penilaian buruk, padahal dirinya sendiri saja banyak hal yang buruk juga. Laksanakan kewajiban dulu lah, baru bicara hak. Apalagi menteri terbaik Asia Pasifik, lah kok malah mau dipecat. Gila ya, rasain kena karma. Orang-orang semacam ini memang gak pantas jadi pejabat negara dalam bentuk apapun. Akibat terlalu konyol dalam memberikan statement, jadilah topeng aslinya terkuak dan mendapat karma nyata dari sikapnya tersebut. Jadi kelihatan blunder dong. Jadi bagaimana menurut Anda? Eko Kuntadi serang pimpinan MPR soal pemecatan Menkeu. Jangan kayak gitulah, bantu dong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini berita paling seru nih. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari utusan daerah, tiba-tiba menyerang Bu Sri Mulyani dan dia minta kepada Pak Jokowi agar Bu Sri Mulyani dipecat. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Bagian media sosial Eko Kuntadi kali ini menyoroti pernyataan dari pimpinan MPR Fadel Muhammad soal permintaan pemecatan Menkeu Sri Mulyani. Dilansir dari Terkini, Eko Kuntadi menilai bahwa pernyataan Fadel soal pemotongan anggaran itu sangat dirasakan oleh semua pihak dalam pejabat negara. Lebih lanjut, Eko Kuntadi mengatakan bahwa pihak MPR pun masih ada utang dengan negara sebesar 136 miliar rupiah. Dana BLBI pun juga belum dibayar. Dan Pak Fadel ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Ia pun menegaskan bahwa seharusnya Fadel Muhammad bukan malah meminta Jokowi untuk memecat Menkeu Sri Mulyani, namun seharusnya membantu. Dari pantauan terkini.id, beberapa netizen juga turut memberikan komentar. Kata akun bernama @putra, Bambang dan Fadel kok tidak punya sense of crisis ya, tidak punya rasa keprihatinan. PNS juga gajinya nggak naik-naik dan bisa dimaklumi. @Grey juga memberikan komentar, ngeliat ruangan kerjanya Bamsud saja, saya sudah merasa ada yang aneh dengan dirinya. Posisi di lembaga MPR, tapi ruangannya kayak kamar sultan. Kata @Lukman, ada orang ngutang marah-marah ketika orang lain potong anggarannya. Lucu banget ya, kata netizen lain, kelihatan gak ada niat tulus layani rakyat. Duit dipotong dikit ngamuk minta pecat segala. Akibat pandemi membuat banyak orang miskin tambah miskin, cari 2 hari untuk makan 1 hari. Masihkah Anda punya nurani? Makanya ingat kewajibanmu sebelum minta hakmu dipenuhi. Melansir dari 2045, memang MPR anggotanya harus dipenuhi untuk ini, untuk itu. Tapi sabarlah, MPR dapat anggaran juga kok. Kasian kan masyarakat yang masih butuh untuk disupport sama negara agar ekonominya itu bisa berkembang menghadapi krisis seperti ini. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR kan orang jadi curiga ini ada apa. Saya jadi ingat kasus ketika Sri Mulyani dulu duduk sebagai Menteri Keuangan juga di zaman pemerintahan SBY. Ada juga loh, desakan agar Ibu Sri Mulyani ini dipecat. Kenapa? Karena Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan targetnya itu ngumpulin duit masyarakat, pajak, menagih utang yang belum dibayar oleh para pengusaha yang sering ngemplang, dan Pak Fadel ingat. Saya sih masih ingat ya, bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berhutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat Perpres untuk mengejar utang-utang BLBI, sedang menagih ke Bapak dan Bapak sekarang ngebalasnya dengan teriak-teriak pecat. Lucu sekali ya Pak. Iya, dulu kan pada zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani ini pernah dikalahkan secara politik. Mau nagih hutang kepada seorang ketua partai, mau nagih kewajiban seorang ketua partai, tetapi dilawan dengan berbagai isu politik dan akibatnya seorang Sri Mulyani terpental. Bahkan dia harus berkarir di Bank Dunia di sana, dan kita kehilangan orang terbaik. Sekarang di bola itu pengen dilanjutkan lagi untuk menyingkirkan Ibu Sri Mulyani.
Gak bisa begitu Vergoso. Dan Pak Gini Fadel deh, ingat, soal bahwa saya sih anggaran masih MPR ingat dipotong, bahwa ya kita Bank sama-sama Intan maklum lah. milik Anda Bukan cuma itu MPR yang masih dipotong berutang anggarannya, bersama negara banyak juga kok karyawan yang 136 dikurangi gajinya miliar untuk rupiah. mengantisipasi pandemi. Berempatilah sedikit pada masyarakat Indonesia. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh. Duit rakyat, jangan mikirin diri sendiri. Masa wakil ketua MPR kayak gitu? Katanya MPR mandataris. Katanya MPR memegang mandat rakyat. Mestinya yang pertama merasakan penderitaan rakyat, ya MPR dong. Dan Anda sebagai wakil ketua MPR merepresentasikan lembaga tersebut untuk pertama merasakan bagaimana rakyat sedang susah. Jangan malah main roller coaster politik untuk kasus yang kayak gini. Norak banget. Dan Pak Jokowi memberikan mandat besar kepada seorang Sri Mulyani untuk membereskan keuangan negara, bahkan untuk penagihan hutang-hutang BLBI, dan sekarang lagi dikejar lagi. Orang-orang yang dulu tahun 98 berhutang gila-gilaan pakai uang negara, lalu nggak mau bayar hutang lalu ngemplang, ini kebanyakan punya backing politik. Nah, backing politik ini dianggap bisa menyelesaikan utang, karena kalau ditagih, dia akan lebih galak. Sepertinya sekarang Pak Fadil bisa dikatakan kayak gitu ya. Ibu Sri Mulyani lagi ngejar utang loh. Dan untuk menghindari dari kejaran utang, akhirnya kosora MPR jadi lebih galak. Jangan gitulah, bayarlah dulu 136 miliar itu, biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang gak mau bayar tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Bagaimana menurut Anda?